Baik, kita lanjutkan materi kita pagi ini, yaitu untuk subbab 4.3, yaitu tentang fungsi tanggal. Ya. Apa yang kita pelajari nanti ya untuk hal-hal yang terkait dengan fungsi tanggal. Ya. Yang pertama yaitu nanti menunjukkan penggunaan fungsi sysdate ya pada tanggal. Ya, sysdate nanti untuk apa gitu ya. Menyatakan dampaknya terhadap bisnis dunia ya untuk dapat memanipulasi dengan mudah data yang disimpan dalam format tanggal. Ya. Kemudian nanti Anda menangani ya terkait dengan data tanggal, gitu ya. Tujuan, ya. Pernahkah Anda bertanya-tanya ya berapa hari tersisa pada tahun akademik atau masih ada berapa minggu sampai Anda lulus misalnya, atau masih berapa minggu semester ini misalnya berakhir gitu ya. Sebentar. Saya kira tadi belum on cam saya ya, nanti tak bisa dilihat. Kita lanjutkan. Ya. Karena database Oracle ya menyimpan tanggal ya sebagai angka ya atau sebagai suatu susunan bilangan ya. Anda dapat dengan mudah melakukan perhitungan pada tanggal ya menggunakan penjumlahan, pengurangan atau operator matematika lainnya gitu ya. Jadi kalau Anda tanggal awal dikurangi tanggal akhir itu bisa nanti ada hasilnya ya. Kayaknya seperti suatu bilangan gitu ya. Bisnis bergantung pada kemampuan untuk menggunakan fungsi tanggal ya untuk menjadwalkan penggajian dan pembayaran ya, melacak kinerja karyawan terkait dengan masa kerja ya atau melacak pesanan dan pengiriman. Semua kebutuhan bisnis ini mudah ditangani menggunakan fungsi tanggal SQL yang sederhana. Tanggal yang ditampilkan, ya, format tampilan dan input default untuk tanggal adalah D, ya, susunannya adalah day, month, years, ya. Jadi hari, bulan, tahun, ya. Yang mana di situ bulannya hanya terdiri dari 3 karakter. Namun database Oracle yang menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang mewakili abad, ya, century, ya, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Ya. Jadi kalau dalam Oracle tidak hanya tanggal, bulan, dan tahun saja, tapi juga terkait dengan informasi abad, ya, tahun, bulan, hari, jam, menit, sampai detik. Maka nanti Anda bisa menampilkan sampai berapa milisecond, ya misalnya, kalau suatu hal itu diperlukan. Tanggal Oracle yang valid adalah dari 1 Januari ya 4712 sebelum Masehi ya sampai nanti 31 Desember 9999 Masehi ya. Jadi 4712 Masehi ya sebelum Masehi ya sampai nanti 9999 Masehi ya. Barangkali nanti Anda yang masih hidup di tahun ini ya
di tahun 9999 Masehi masih atau bisa menemui Oracle tidak lagi bisa menyimpan tanggal dengan tepat. Ada yang kira-kira masih bisa hidup ya sampai tahun 9999? Ada tidak? Halo? Tidak, Pak. Ya, kalau nanti ada yang hidup sampai tahun 9999 ya, nanti wujudnya kayak apa itu ya. Umur kita ya masih ya rata-rata ya di bawah 100 kalau orang sekarang ya. Yang di atas 100 itu bisa dihitung. Ya. Format ini mewakili tentang tanggal yang dapat berhasil Anda simpan di database Oracle. Nah, kita berkenalan dengan fungsi tanggal yaitu sysdit ya. Sysdit adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database ya. Jadi kalau Anda menggunakan sysdit misalnya di sini select sysdit from dual ya. Maka nanti dia akan menampilkan tanggal ya, bulan, tahun dari database, dari server database, bukan di komputer Anda ya. Nanti bisa Anda coba ya. Kok itu 01 Juli 2017 Pak ya, itu karena waktu itu dijalankan pas tanggal itu ya, tanggal bulan tahun itu. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun ya sebagai angka 4 digit secara internal ya. 2 digit untuk abad dan 2 digit untuk tahun ya. Sebagai contoh ya, misalnya database Oracle menyimpan tahun 1996 atau 2004 ya. Bukan hanya 2 digit terakhir ya, 96 dan 04 itu ya. Dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang sudah menjadi tampilan default. Kalau dulu mungkin Anda menemui hanya tahunnya hanya 2 digit itu ya. Nah, sekarang kalau standar di Oracle, ya karena juga perubahan bisnis atau persyaratan bisnis yang ada di seluruh dunia, maka tetap menggunakan 4 digit, di mana 2 digit awal adalah sebagai abad, kemudian 2 digit terakhir adalah sebagai tahunnya, gitu ya. Mengatur tanggal di sini ya. Misal di sini Anda select last name, hire date plus 60 ya, from employee ya. Berarti Anda akan menambahkan tanggal hire ya, tanggal pengangkatan itu dengan 60 hari ke depan ya. Plus 60. Di sini ada select last name ya, sysdate dikurangi hire date ya, kali dibagi 7 ya. Menampilkan jumlah minggu gitu ya, jumlah minggu karyawan itu bekerja gitu ya. Kemudian ada select employee ID ya, end date dikurangi start date ya. As in last job from job history ya. Berarti di dalam tabel job history itu ada end date, ada start date gitu ya, dibagi 360 ya. Berarti menampilkan karyawan itu sudah bekerja berapa tahun gitu ya. Ini contoh penggunaan fungsi dari sysdit gitu ya. Fungsi tanggal ya ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe date ya, kecuali
mount between, ya, fungsi mount between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Mount between, ya, jumlah bulan di antara dua tanggal. Add month yang menambah bulan kalender ke tanggal. Next day, ya, tanggal kemunculan berikutnya, ya, dari hari pada pekan yang ditentukan. Kemudian last day, hari terakhir di bulan tersebut. Kemudian ada fungsi round, ya, pembulatan tanggal, terang, penyingkatan tanggal. Jadi round dan terang juga bisa digunakan di dalam data tanggal, ya. Kita berkenalan dengan mount between, ya, menggunakan dua argumen, yaitu menggunakan argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua bulan. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Di sini harusnya higher date-nya ditampilkan, ya. Coba kita coba, ya, untuk kita coba di sini, ya, mungkin biar Anda lebih jelas, ya. Ini tadi sysdate, ya, menampilkan tanggal 2 Juli, ya, 2 Juli 2021, ya. Kita lihat yang ini, ya. Tampilannya, ya. Di sini tadi adalah menggunakan dua argumen, ya,
yaitu date, dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggal gitu ya. Nanti bisa di fungsi berikutnya adalah add month ya. Add month menggunakan dua argumen ya, date dan jumlah ya. Mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah yang ditambahkan dengan komponen bulan dari tanggal ya. Misalnya ini kita coba ya. Kalau tadi tanggal sekarang adalah 02 Juli 2021 ya. Kalau ini sysdate ya tanggal sekarang kita tambahkan dengan 12 ya, berarti 12 bulan ke depan, hasilnya adalah 2 Juli 2022 ya. Kalau saya tambahkan misalnya 6 bulan ya. Saya ganti 6 bulan. Jadi 2 Januari ya 2022 ya. Misalnya 4 bulan aja gitu ya. 4 bulan ke depan itu tanggal berapa? Bulan apa ya? 2 November 2021. Jadi untuk menambahkan tanggal sekarang berapa bulan ke depan gitu ya. Atau kalau Anda punya tanggal lahir ya, tanggal lahir berapa bulan ke depan gitu ya. Anda bisa mengetahui tanggal dan bulan tahun berapa ya. Atau untuk menentukan suatu tenor misalnya ya, tenor misalnya Anda melakukan peminjaman misalnya berapa bulan, misalnya 100 bulan gitu ya. Dari hari sekarang ya, dari hari tanggal tahun sekarang, kalau 100 bulan ke depan kira-kira tahun berapa ya. Nah, berarti jatuh temponya terakhir ya, tanggal tahun terakhir ya, yaitu 2 November ya 2029. Jadi kurang lebih penggunaannya seperti itu ya. Itu untuk Edmond ya. Berikutnya adalah next day ya. Menggunakan dua argumen date dan hari kerja dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja berikutnya gitu ya. Di sini sysdate kemudian Saturday gitu ya. Jadi setelah Saturday itu tanggal berapa gitu ya. Nanti bisa saya praktekkan ya. Kemudian last day ya, untuk menampilkan tanggal terakhir ya dari bulan yang berjalan ya. Kalau sysdate ya berarti bulan yang berjalan sekarang, yaitu bulan Juli ya. Bulan Juli nanti tanggal terakhir berapa gitu ya. Kemudian ada round ya, fungsi round ya, membulatkan. Kita coba lihat pembulatannya seperti apa kalau tanggal ya. Di sini
Misalnya Anda tambahkan employee ID ya. Atau last name aja ya. Last name, hire date ya. Kemudian run ya, ada pembulatan. Hasilnya seperti apa gitu ya. Misalnya di sini hire date dari Mergus adalah 16 November 1999 ya. November, Desember, berarti kalau Ron di sini dia naik ke bulan berikutnya yaitu 1 Desember. Ini Oktober menjadi 1 November ya. Ini Januari ya, Davis misalnya Januari 29 Januari menjadi 1 Februari gitu ya. Itu kalau Ron ya. Jadi dibulatkan. Ini yang tanggalnya di atas 15 ya. 16, 17, 15. Yang 15 ke bawah ini ke bawah gitu ya. Jadi kalau pembulatannya Anda lihat di sini. Kalau yang 16 ke atas dia akan ke bulan berikutnya. Kalau 15 ke bawah ya tanggalnya dia ke tanggal awal dari bulan itu kalau dibulatkan ya. Di sini 15 Maret 1998 menjadi 1 Maret 1998. 9 Juli 1998, 9 Juli ya menjadi 1 Juli. Berarti kalau tanggalnya di atas 16 ke atas, dia akan ke bulan berikutnya kalau dengan fungsi Ron. Kalau dia kurang ya dari 16 berarti 15 ke bawah, dia akan di awal bulan yang sama gitu ya. Itu untuk fungsi Ron ya. Berikutnya adalah fungsi terang ya. Kalau fungsi terang kita tinggal tadi ganti aja menjadi terang, hasilnya berbeda atau tidak gitu ya. Fungsinya kita ganti ya. Kalau terang ya berapapun tanggalnya dia akan menuju di awal bulan itu ya. 16 November 199 akan menjadi ada penyingkatan ya. Dia akan dijadikan 1 November 199. 17 ya. Baik yang lebih dari 16 ke atas ataupun kurang dari 16 dia akan tetap kembali di awal bulan yang sama ya, awal bulan tahun yang sama gitu ya. Itu perbedaan penggunaan Ron dan terang ya. Berikutnya contoh query ya, menggunakan beberapa fungsi data ya, output yang dihasilkan ya bisa di slide berikutnya ya. Select employee ID hire date ya, run month between sysdate, hire date ya, as tenor ya, kemudian add month hire date, 6 as review ya, next day hire date Friday ya, kemudian last day hire date from employee ya, where month between sysdate, hire date lebih besar dari 36 ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Kalau kita mau coba
titik terang sudah, ya kita coba ini ya. Kita tampilkan. Nah, di sini employee ID hire date, ya, tenornya, ya, jangka waktunya di sini round month between, ya, sys date, hire date, ya, hasilnya di sini 409, ya. Kemudian review, ya, di sini 6 bulan setelah hire date ditambah dengan 6 bulan, ya. Juni, ya, Juni ditambah 6 bulan ke depan, ya, jadi Desember, ya. Kemudian di sini next day, ya, setelah Friday dari hire date itu adalah tanggal 19 Juni, kemudian di 22 September, ya, jeda 1 hari. Kemudian last day-nya di hire date masing-masing itu adalah ada yang 30 Juni, ada yang 30, 31, ya, untuk jumlah akhir bulan daripada di masing-masing bulan hire date saat itu, ya. Ini contoh penggunaan daripada fungsi-fungsi tadi, ya, dari round, ya, kemudian month between, sys date, ya, kemudian add moon, ada next day, ada last day, ya. Contoh penggunaannya seperti ini. Kita lanjut dulu, ya. Nah, sudah terakhir tadi, ya. Ingat kemarin, ya, ada kuis, ya. Kalau seperti ini berarti tidak ada kuis, ya. Kalau sudah sampai terakhir, halaman terakhirnya Oracle Academy seperti ini berarti tidak ada kuis, ya. Dan ingat kemarin ketika ada kuis ternyata harus lulus, ya. Kalau tidak lulus maka dianggap belum menyelesaikan materi itu, gitu, ya. Ya, bab 4 sudah kita selesaikan, kita masuk ke bab 5 yaitu single row function bagian kedua, ya. Kita langsung saja ke sini, ya. Yaitu fungsi konversi, ya. Apa yang akan kita pelajari di materi bab 5, ya, bagian pertama ini, ya. Yang pertama nanti memberikan contoh, ya, konversi tipe data eksplisit dan implisit, ya. Ada eksplisit, ada implisit, ya. Bagaimana nanti konversi secara eksplisit dan secara implisit itu, gitu, ya. Kemudian menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis, ya, bagi bahasa untuk memiliki kemampuan konversi data internal, gitu, ya. Kemudian membuat query SQL yang menerapkan fungsi satu baris, ya, single row function untuk fungsi to char, to number, to date, ya. Nanti bagaimana penggunaan 3 fungsi ini, gitu, ya. Kemudian berikutnya, ya, nanti menerapkan model format tanggal dan atau karakter yang sesuai untuk menghasilkan output yang diinginkan.
Kemudian terakhir nanti menjelaskan dan menerapkan penggunaan YY dan RR ya untuk menghasilkan tanggal yang benar sebagaimana disimpan dalam database. Ya, nanti pengaruhnya apa? Kalau argumennya Anda menggunakan YY atau RR, nanti perbedaannya seperti apa? Tujuan di sini untuk menggambarkan pola pikir kita, ya. Bayangkan saat Anda harus membaca semua buku sekolah dalam file teks tanpa paragraf dan tanpa huruf kapital. Kira-kira Anda membayangkan bukunya aja atau melihat tulisannya saja, kira-kira gimana? Ya, ada filenya teks tanpa gambar, ya, tidak ada paragraf dan juga tidak ada huruf kapital, ya, besar kecil tidak ada, semua kecil semua, gitu ya. Tentu akan sulit dibaca. Untungnya ya pada program perangkat lunak yang tersedia untuk menggunakan huruf besar dan warna, ada garis bawah ya, mungkin cetak tebal, posisi tengah dan juga menambah grafik itu dimungkinkan gitu ya. Untuk database perubahan format dan tampilan dilakukan menggunakan fungsi konversi. Untuk menampilkan format yang berbeda dari suatu data, ya nanti Anda menggunakan fungsi konversi gitu ya. Fungsi-fungsi ini dapat menampilkan angka sebagai mata uang lokal misalnya, memformat tanggal dengan berbagai format, ya. Kemudian menampilkan waktu ke detik dan melacak abad yang dirujuk oleh suatu tanggal gitu ya. Tipe data ya. Ketika tabel dibuat untuk database ya, programmer SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel atau setiap kolom itu nanti tipe datanya apa ya. Dalam SQL ada beberapa tipe data yang berbeda ya. Tipe data ini menentukan domain nilai yang dapat dimiliki oleh setiap kolom. Pada pelajaran ini ya Anda akan menggunakan tipe varchar2, char, number dan tanggal ya. Varchar2, char, number dan date ya. Ini maksudnya ini diterjemahkan ya. Varchar2 ya digunakan untuk data karakter yang dengan panjang variabel ya termasuk angka, tanda hubung dan karakter khusus. Kalau char digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap ya termasuk angka ya, strip dan karakter khusus ya. Bedanya apa antara varchar2 dan char ya? Kalau varchar2 itu dia variable length ya. Kalau char itu fixed length ya. Panjangnya tetap ya, panjangnya variabel ya. Contohnya gini ya, kalau Anda mendefinisikan suatu kolom ya. Misalnya tipenya varchar2 ya. Lebar kolom itu misalnya bertipe karakter misalnya lebarnya 50. Kalau Anda isikan data ya, ketika Anda mengisikan data karakternya berjumlah misalnya 20, maka yang tersimpan di dalam memori adalah 20 karakter itu gitu ya. Itu kalau Anda definisikan kolom itu menggunakan tipe varchar2 ya. Kalau char tadi sama-sama misalnya didefinisikan lebarnya adalah 50 karakter ya. Maka kalau Anda memasukkan nilai di dalam kolom itu ya, misalnya sama-sama 20 karakter ya, maka yang tersimpan adalah fix yaitu 50 karakter. Sehingga Anda harus berpikir atau harus Anda perhatikan mana kolom yang bertipe varchar2, mana yang char. Sehingga nanti tidak membuat penyimpanan data Anda jadi besar gitu ya. Ya Anda jangan membayangkan hanya 1-2 baris data ya.
Coba kalau tabel Anda menyimpan jutaan data, nanti akan terasa. Gitu ya. Jadi varchar2 misalnya untuk nama gitu ya, Anda tepat menggunakan varchar2, ya. Tapi kurang tepat kalau Anda menggunakan char, walaupun sama-sama bisa, gitu ya. Karena nanti dari sisi penyimpanan, ya, kalau char dia fix, kalau 50 Anda isi 5 karakter ya akan tersimpan 50 bit karakter, gitu ya. Itu yang menjadi pembeda. Kemudian number, ya, digunakan untuk menyimpan data numerik dengan variable length, ya, panjang variable. Tidak ada tanda penghubung, teks, atau data non-numerik lain yang diizinkan. Mata uang disimpan sebagai tipe data number. Ya. Kemudian date ya, digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Ya. Secara internal, Oracle menyimpan data sebagai data angka. Ya. Dan secara default, informasi date ditampilkan dengan day, month, years. Ya. Tanggal, bulan, dan tahun 4 digit. Nah, sekarang kita menggunakan berkenal dengan konversi ya. Server Oracle dapat secara otomatis mengonversi data varchar2 dan char menjadi tipe data number dan date. Server ini dapat mengkonversi data number dan date kembali ke karakter. Jadi di sini ada konversi tipe data ya secara implisit dan eksplisit. Ya, hal ini diketahui sebagai konversi data implisit. Ya. Implisit itu secara langsung ya atau otomatis tadi di dalam internal server Oracle. Ya. Itu namanya konversi data secara implisit gitu ya. Meskipun ini adalah fitur yang mudah, fitur ini selalu yang terbaik ya untuk secara eksplisit ya, artinya Anda mengkonversi secara eksplisit untuk membuat konversi tipe data ya untuk memastikan keandalan dalam pernyataan SQL. Konversi tipe data implisit ya. Varchar2 atau char ke number ya, varchar2 atau char ke date, number ke varchar2, date ke varchar2. Walaupun bisa secara implisit, tapi yang lebih baik adalah yang secara eksplisit ya untuk memastikan keandalan dari pernyataan SQL Anda ya. Nah, ini proses konversi data secara eksplisit yang menggunakan fungsi yaitu to number, to char, dan to date. Keempat fungsi konversi tipe data yang Anda akan pelajari ya, untuk mengkonversi tipe data ke tipe data karakter. Untuk mengkonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Ya, di sini karakter, ya secara singkat aja karakter ke angka menggunakan fungsi to number, karakter ke tanggal menggunakan fungsi to date, sedangkan tanggal ke karakter to char, angka ke karakter menggunakan to char. Ya, jadi Anda ingat arah panah ini ya. Artinya untuk memudahkan fungsi apa yang Anda butuhkan gitu ya. Untuk proses konversi tersebut gitu ya. Penjelasannya sama ya. Kita langsung aja. Konversi data ke data karakter. Seringkali mengkonversi tanggal dari format default J, month, years ya ke format lain yang ditetapkan oleh Anda gitu ya. Fungsi yang digunakan adalah to char. Ini argumennya ya. Data column name ya, column name yang mau diformat, kemudian format model yang ditentukan oleh Anda gitu ya. Memisahkan nilai data pada model format dengan koma. Jadi ini koma gitu ya. Kemudian model formatnya seperti apa. Semua elemen format tanggal yang berlaku dapat disertakan.
Nah, nanti menggunakan SP ya untuk mengeja angka, untuk spelling ya. Kemudian touch untuk membuat angka muncul berurutan ya. First, second, third ya, dan seterusnya. Kemudian menggunakan elemen FM ya untuk menghapus spasi ya yang terisi atau menghapus 0 di depan pada output ya. Nanti ada SP, touch, ada FM gitu ya. Nah, di sini tabel menunjukkan model format berbeda yang dapat digunakan. Ketika menentukan elemen waktu, pastikan jam, ya, hours, ya, minutes, second, SS, dan AM, OPM juga dapat diformat. Ya. Jadi ini ya. Kalau Y double 4 ya itu tahun dalam angka lengkap, years tahun yang dieja gitu ya. MM ya nilai 2 digit daripada bulan, moon nama bulan ditulis lengkap. Moon ya hanya MON ya singkatan 3 angka untuk bulan. Kemudian DY ya singkatan 3 huruf untuk hari dan dalam pekan ya, dan seterusnya ya. Ini contohnya ya. Select the chart higher date. Yang mau dikonversi adalah higher date. Format modelnya adalah moon, day, years. Ya. Jadi bulan dulu, hari, baru tahun. Gitu ya. Ada koma tahun. Tabelnya adalah misalnya di sini Juni 07 ya 1994. Kalau ini adalah FF moon, day, years ya. Kalau di depan ada tadi untuk menghilangkan 0 ya. Kalau ini 07, 0-nya jadi hilang ya. Kemudian di sini ada higher date, FM on date dated years ya. Jadi nanti ada di bulannya, di tanggalnya ada tulisan di sini ada TH ya. Jadi nanti seperti itu. Anda formatnya mau seperti apa? Ini berbagai format tadi ya. Ini ada FMD ya menampilkan hari, kemudian tanggalnya berupa Anda tambahkan touch ya, kemudian bulan ya hanya 3 karakter, kemudian tahun. Atau bahkan Anda bisa mengeja tanggal itu menjadi suatu spelling dengan seperti ini ya. Anda bisa menuliskan dalam bentuk full karakter ya. Misalnya Tuesday ya 7th of June 1994 gitu ya. Artinya tidak Anda bisa memformat seperti ini gitu ya. Tinggal nanti keperluannya seperti apa gitu ya. Permintaannya seperti apa. Anda harus bisa ya memenuhi gitu ya. Misalnya Anda diminta untuk hari kemudian tanggal, bulan dan tahun itu harus dieja dalam bentuk full karakter seperti ini ya. Nanti bisa gitu ya. Anda dengan cara seperti ini. Yang penting adalah penentu formatnya gitu ya. Atau format modelnya. Berikutnya di sini adalah sysdate. Anda hanya menampilkan dari tanggal sekarang, yaitu jam dan menit ya. Anda juga bisa ya. Kemudian di sini ada jam, menit, masuknya adalah PM atau AM ya. Dan juga bisa sampai second ya. Gantung kebutuhannya seperti apa. Konversi angka ke
data karakter ya, varchar 2. Ya. Kalau angka, number ke ke karakter ya, berarti menggunakan to char tadi ya. Angka disimpan dalam database tidak mengalami pemformatan. Ya, ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal atau pemformatan lainnya. Untuk menambah pemformatan, Anda terlebih dulu harus mengkonversi angka ke format karakter. Anda menggunakan fungsi to char. Ya. Contohnya seperti ini ya. Select to char salary ya. Anda ingin tampilkan gaji itu ada tanda dolar di depannya ya. Kalau di dalam internal database tidak ada ya. Tidak ada nilai desimal atau seperti ini ya, koma tidak ada. Dia harus menggunakan fungsi to char ya untuk mengkonversi data angka di sini, dalam hal ini adalah kolom salary. Nanti formatnya seperti ini. Salary. Ini nama aliasnya salary tapi di sini tampilnya gaji gitu ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini elemen yang bisa Anda tuliskan dalam format ya. Ada 9. 9 ini untuk posisi numerik ya. Posisi numerik. Untuk penentuan seperti ini. Kemudian 0 menampilkan 0 di awal, ada tanda dolar ya. Untuk simbol tanda dolar ya. Kalau L nanti simbol mata uang lokal fluktuatif ya. Kemudian kalau titik nanti titik desimal ya. Kemudian kalau koma menentukan koma dalam posisi yang ditetapkan. Dan seterusnya nanti bisa Anda coba ya. Bisakah Anda mengidentifikasi model format yang digunakan untuk menghasilkan output berikut ya. Ada seperti ini ya. Kita langsung saja di halaman berikutnya sudah terjawab seperti ini ya. Kalau tadi 3.000 diformat menjadi 3.000 dolar, ada koma nilai titik desimalnya ya. Kemudian ada select to char ya. 4.000 menjadi 4.500 dengan format seperti ini. Kemudian ada yang ada nilai koma dan nilai titik desimal. Kemudian ada nilai awal nolnya gitu ya. Anda bisa buat seperti itu. Konversi karakter ke angka ya. Kalau karakter ke angka ya berarti menggunakan to number ya. Seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai ya. Model format adalah opsional tetapi harus dimasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Contohnya seperti ini ya. Select to number, angkanya adalah karakter angka ya. Angka tapi masih berupa karakter yaitu 5,320 gitu ya. 5.320. Maka di sini juga harus Anda tentukan model formatnya yaitu 9,999 S number gitu ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, ketika ini akan menjadi suatu tipe bilangan walaupun sebelumnya adalah karakter gitu ya. Akan menjadi suatu number gitu ya. Nah, berikutnya ini contoh ini ya. Bonus ya, kemudian format numbernya ini 99. Kolom bonus termasuk data yang berisi 4 karakter. Model format menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Nah, artinya di kolom bonus ini ya ternyata itu 4 karakter gitu ya. Kalau di sini 3 akan invalid, jadi harus sama formatnya. Sehingga di sini
menjadi ini ya 4. Jadi harus disesuaikan kalau itu suatu kolom, maka kolom itu berapa karakter. Maka nanti juga disesuaikan untuk apa? Untuk ini ya. Untuk lebarnya berapa disesuaikan dengan kolom yang ada di tabel tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya konversi karakter ke tanggal ya. Tentunya nanti di sini ya fungsinya adalah to date ya. Karakter stringnya harus mencerminkan suatu tanggal ya. Harus mencerminkan suatu tanggal ya. Misalnya di sini karakternya adalah berupa tanggal yaitu November 3,2001 ya. Maka ketika Anda ingin konversi, maka format modelnya ya disesuaikan dengan format model yang ada di data karakter tanggalnya ini ya. Data tanggal sebagai suatu karakter gitu ya. Di sini awalnya adalah bulan, berarti moon. Bulan secara penuh ya, moon. Kemudian DD ya. Ada komanya, kita tambah koma. Kemudian tahunnya 4 digit yaitu years. Gitu. Maka akan mengembalikan sebagai 3 November 2021. Ya. Saat membuat konversi karakter ke tanggal, ya, mengubah fx, ya, menentukan pencocokan tepat untuk argumen karakter dan model format tanggal. Ya. Dalam contoh berikut, perhatikan bahwa Mei 10 tidak memiliki ruang antara Mei dan 10, artinya tidak ada spasi. Ya. Model format fx cocok dengan argumen karakter karena juga tidak memiliki ruang antara moon dan D. Ya. Contoh di sini ya, kebetulan data karakternya itu dalam bentuk tanggal seperti ini. Mei 10, 1989. FX, moon, DD, years. As convert. Ya. Aturan FX ya. Aturan pengubah efek adalah tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen karakter harus cocok ya, dengan bagian yang sesuai dengan model format. Ya, artinya sama persis itu ya. Argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong atau tambahan. Tanpa efek, ya, Perfect Oracle mengabaikan ruang kosong tambahan. Data numerik dan dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan jumlah elemen yang sesuai dengan format model. Ini contohnya penggunaannya ya. Nanti bisa dipraktekkan. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah format tanggal RR dan YY. Ya. Bedanya apa? Semua tanggal sekarang harus disimpan menggunakan tahun 4 digit, yaitu YYY seperti ini. Ya. Namun beberapa database lama mungkin menggunakan format 2 digit. Ya. Belum begitu lama sejak abad ini berubah dari tahun 1900 menjadi 2000 ya, yang dulu dikenal dengan bug millennium gitu ya. Kayaknya dulu itu suatu hal yang mengerikan ya, ternyata mengerikan di dunia komputasi gitu ya. Seiring dengan perubahan ini muncul kebingungan yang cukup besar, apakah tanggal yang ditulis misalnya di sini ya, kalau di database lama 2 Januari 98 itu bisa ditafsirkan bisa 2 Januari 1998 atau 2 Januari 2098. Jadi ini kalau data di database lama seperti ini akan multi tafsir ya. Bisa
2 Januari 1998 atau 2 Januari 2098. Ya. Jika data yang dikonversi dari karakter ya, ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit, mereka memiliki cara untuk menginterpretasikan tanggal ini pada abad yang benar. Misalnya 7 Oktober 95. Ya. Kalau Anda tampilkan seperti ini, ya, select to date, ya, ini data sumbernya yaitu 27 Oktober 95. Anda punya format seperti ini, Demon years, as date from 2, maka tampilnya adalah 27 Oktober 2095. Tahun 2 digit diinterpretasikan sebagai tahun di abad yang sekarang, berarti 2095. Padahal ini mungkin bukan maksud awalnya, ya, bukan berarti sesuatu yang salah kalau diinterpretasikan seperti itu. Nah, agar bisa menginterpretasikan secara benar, maka untuk tahun yang 2 digit, formatnya tidak pakai Y, tapi pakai RR di sini ya. 27 Oktober 95, di sini Demon RR. Maka kalau RR di sini, maka dia akan otomatis diterjemahkan di abad sebelumnya, yaitu 1995. Jadinya seperti itu. Kayaknya ini sederhana, tapi penting kalau Anda mungkin nanti menangani database, di mana data yang Anda hadapi adalah ada data-data lama, gitu ya. Ada data-data lama, sehingga Anda perhatikan, kalau data tahunnya masih 2 digit, maka formatnya tidak pakai double Y, tapi pakai double R, supaya nanti diterjemahkan sebagai tahun di abad sebelum sekarang. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya, penggunaan format RR dan YY ini ya. Ini penting ya, untuk Anda bisa melakukan penformatan data secara tepat gitu ya. Beberapa aturan sederhana ya. Jika format tanggal disebutkan menggunakan format RR, ya, lebih kecil nilai pengembalian memiliki 2 kemungkinan bergantung pada tahun saat ini ya. Jika tahun saat ini adalah 00 sampai 49 ya. Tanggal dari 0 sampai 49, tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Kalau tanggal dari date-nya ya, 50 sampai 99, maka akan merujuk ke abad yang terakhir gitu ya. Nol 4 sampai 49 ya. Tanggal pengembalian merujuk pada abad saat ini, tapi kalau 50 sampai 99 berarti merujuk pada abad sebelum saat ini gitu ya. Kalau 50 sampai 99 ya, tanggal pengembalian merujuk pada abad setelah saat ini. Ya, kalau 50 sampai 99 ya. Ini artinya tahun yang berjalan sekarang yang di sini ya. Kalau sekarang tahun 2021 ya berarti berada di ring yang ini ya. Di ring yang 0 sampai 49. Artinya kalau tahunnya 21 ya, tahunnya digitnya 21 ya. Berarti abad saat ini ya. Tapi kalau tahunnya lebih misalnya 50 ya, lebih dari 49, 50 ya berarti nanti 19 jadinya sebelum saat ini jadi 1950. Maksudnya seperti itu ya. Jadi sama ya. Berapa aturan sederhana ya. Ketika saya meminta database karyawan, saya menggunakan pernyataan berikut.
Pernyataan mengembalikan setiap baris dalam tabel. Saya tahu hanya ada beberapa karyawan yang direkrut sebelum tahun 1990. Misalnya ada seperti ini, ya. Maka yang tepat adalah karena model format dalam clause software menggunakan YY, maka tahun ini adalah tahun 2017, gitu ya. Query mengembalikan baris dengan hire date kurang dari 2090. Jadi nanti akan menjadi suatu hal yang salah, gitu ya. Kalau tahun sekarang 2021 pun ini akan karena tahunnya 90 akan menjadi 2090 akan menjadi suatu yang salah seperti itu, ya. Ya, saya kira itu untuk konversi, ya. Ada kuis atau tidak ini? Ada kuisnya, ya. Skrip berikut akan berhasil dijalankan, benar atau salah, ya. Select to char, to date. Ini kira-kira betul atau salah? Ini ada to, ya kita lihat di dalam dulu, ya. Kok di sini to date, ya. Padahal ini tipe apa? 25 Desember 2004 ini apa? Suatu data apa ini? Coba dilihat, ini data apa? Karakter, Pak. Karakter. Ini fungsinya apa? To date, ya. To date berarti untuk, kalau to date tadi untuk fungsi apa? Karakter ke tanggal. Karakter ke tanggal. Day, month, years, ya. Kemudian berikutnya di to char, ya, to char. Kalau yang dalam berarti betul, kemudian hasil ini dikonversi. Cuman kalau to char-nya ini harusnya kan ada formatnya, ya. Ada format di dalamnya, ya. Kira-kira true atau false? Tadi fungsi to char kan tidak hanya nilai argumennya, tetapi juga ada model formatnya, ya. Ya, kita jawab false dulu, ya. Betul atau salah? Jawabnya adalah salah, ya. Nanti kita ulang, ya. Jika Anda menggunakan format RR saat menulis query menggunakan tanggal 27 Oktober 2017 dan tahunnya sekarang adalah misal 2001, tahun yang dihasilkan adalah berarti 1, kalau format RR berarti menjadi 1917, ya. Oh, jawabnya juga salah. Ya, kita lihat hasilnya, kita ulangi kuisnya. Hasilnya adalah true. Ya. Kemudian kita lanjut. Hasilnya adalah 2017, ya. Ya, sudah selesai. Materi 51, ya. Berikutnya kita mengenal fungsi nul, ya. Banyak juga, ya. Ya, berarti mungkin satu ini, ya. Fungsi nul, ya. Apa yang kita pelajari di fungsi nul ini, ya.
menunjukkan dan menjelaskan evaluasi fungsi bersarang. Ya. Jadi nanti ada fungsi di dalam fungsi gitu ya. Membuat daftar setidaknya 4 fungsi umum yang berfungsi dengan setiap tipe data dan terkait dengan penanganan nilai nul. Ya. Nanti ada fungsi, ada qualis, ya. Kemudian ada NVL, menjelaskan penggunaan fungsi umum untuk menangani nilai nul dalam data. Ya. Kemudian nanti ada fungsi lainnya yaitu NVL, NVL2, null if, dan qualis. Ya. Nanti penggunaannya seperti apa dari fungsi-fungsi tersebut. Dan selain fungsi yang mengontrol bagaimana data diformat atau dikonversi ke tipe lain, SQL menggunakan serangkaian fungsi umum yang dirancang khusus untuk menangani nilai nul. Ya. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana suatu nilai yang unvaluable, ya, unsigned, unknown, atau unapplicable, ya, belum berlaku, patut mendapatkan banyak perhatian. Nilai nol itu kan suatu nilai yang belum tersedia, gitu ya, belum ditetapkan atau belum dikenal. Tapi kenapa, gitu ya, begitu mendapatkan begitu mendapatkan banyak perhatian, gitu ya. Nul mungkin tidak ada, gitu ya, tetapi dapat mempengaruhi bagaimana ekspresi itu dievaluasi, bagaimana nilai rata dihitung, dan di mana nilai muncul dalam daftar yang diurutkan. Pelajaran ini adalah semua tentang penanganan nilai nul. Ya. Berikutnya adalah cara fungsi dievaluasi. Hingga kini Anda telah menerapkan fungsi satu baris atau single row function dalam pernyataan sederhana. Namun dimungkinkan untuk membuat fungsi bersarang atau nested ya dengan kedalaman berapapun. Jadi ada fungsi dalam fungsi dalam fungsi lagi gitu ya. Penting untuk mengetahui bagaimana fungsi bersarang itu dievaluasi. Ya. Fungsi bersarang ya mengacu pada satu hal yang terkandung di dalam hal lain, ya. Seperti telur yang berada di dalam sarang. Gitu ya. Contoh berikut adalah contoh fungsi bersarang. Proses evaluasi dimulai dari level terdalam hingga level terluar. Contohnya ini ya. Select to chart, next day, add moon, higher date, 6. Ya. Friday. Ya. Kemudian di sini untuk apa? Next day-nya ya. Kemudian ini pemformatannya gitu ya. As next evaluation from employee ya. Where employee ID equal 100 ya. Hasilnya adalah Jumat ya, Friday 8 Desember 1987. Maka di sini ada fungsi, intinya di sini adalah ada fungsi bersarang, ada fungsi di dalam fungsi yang lain. Kira-kira mana yang dievaluasi terlebih dahulu ya. Maka di sini langkah 1 adalah ini harusnya bukan hire date, bukan tanggal sewa ya, tapi tanggal pengangkatan ya. Ini hire date ya. Langkah pertama, add moon yang dikerjakan ya. Yaitu hire date ditambah dengan 6 bulan ke depan gitu ya. Terus langkah kedua, Jumat pertama setelah hari yang dikembalikan. Pada langkah ini, pada langkah 1 akan diidentifikasikan. Hasil dari ini ya, 6 bulan setelah tanggal dia diangkat, kemudian next day ya, sehari setelah hari Jumat gitu ya, dari tanggal yang dia hasil dari admin ini ya. Kemudian langkah 3, format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal dikembalikan oleh langkah 2 dalam format yang mirip yaitu Jumat ya 18 Desember 1987 dan akan muncul di output di bagian bawah nama kolom evaluasi ya.
like evaluation. Ya. Jadi intinya kalau ada fungsi bersarang seperti ini, maka yang terdalam dulu yang dievaluasi, baru nanti melangkah ke fungsi-fungsi di atasnya, ya, dari yang terdalam sampai yang terluar, gitu ya. Intinya seperti itu, ya. Fungsi yang berkaitan dengan nilai nul. Di awal kursus, ya, di dalam pembelajaran, istilah nul sudah kita perkenalkan. Nul adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, unknown, gitu ya, atau tidak berlaku. Akibatnya kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai itu sama dengan nilai lain, karena kita tidak tahu nilai apa yang dimilikinya, ya, unknown, belum diketahui. Ya. Ini tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Ya. Jadi nol tidak sama dengan nol. Ya. Kalau nol itu adalah number, bilangan. Kalau nol, ya nol, gitu ya. Sesuatu yang belum tersedia, gitu ya. Tapi hanya karena ini benar-benar bukan apa-apa, bukan berarti itu tidak penting. Nol itu bukan apa-apa, ya. Tetapi bukan berarti nilai nol itu bukan sesuatu yang tidak penting. Berarti penting. Ya. Nah, fungsi yang berkaitan dengan nol, ya. Bayangkan pernyataan ini, apakah benar X sama dengan Y? Maka untuk menjawab X apakah sama dengan Y, Anda perlu mengetahui nilai X dan Y. Oracle memiliki fungsi umum yang berkaitan dengan penanganan nilai nul, yaitu ada NVL, NVL2, null if, dan coalesce. Kita akan perkenalan dengan 4 fungsi ini. NVL. Fungsi NVL mengkonversi nilai nul ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, ya, baik tanggal, date, ya, karakter, char, ataupun number, ya, angka. Tipe data kolom, nilai nul dan nilai baru harus sama. Ya. Artinya tipe datanya harus sama, gitu ya. Nah, fungsi NVL seperti ini, ya. NVL formatnya, ya, ekspresi 1, ya, value yang mungkin berisi nilai nul, kemudian ekspresi 2, yaitu value sebagai pengganti, ya, dari nilai nul, ya, atau untuk nilai nul. Jadi ada 2, ya. Nilai atau kolom yang mungkin berisi nul, ya, koma, nilai sebagai pengganti daripada nilai nul. Contohnya seperti ini, ya. Select country name, NVL, internet extension. Nah, kolom internet extension, kalau ada datanya, maka ditampilkan. Ya. Kalau tidak ada, maka nanti akan diganti dengan none. Ya. Maka seperti ini. Yang internet extension-nya none, berarti dia belum punya ekstensi internet. Kalau yang ini ZW, ada ZM, ada ZI, ini berarti dia sudah punya. Kalau yang none berarti belum ada internet extension. Ya. Kalau ada datanya ditampilkan, kalau tidak ada diganti dengan none. Intinya seperti itu aja, seperti diganti dengan none. Nilai 0 diganti dengan none. Tipe data kolom nilai 0 dan nilai baru harus sama, ya, seperti yang ditampilkan contoh berikut. Ya. Select last name, NVL, commission PCT. Ya. Outputnya ini. Ya. Solsky, ya. Last name-nya, kemudian ini. Kalau penggantinya adalah 0. Ya. Select NVL, date of independent, ya, no date from WF country. Ya. Kebetulan di sini date of independent, ini tipenya karakter, maka di sini penggantinya juga harus karakter, gitu ya. Di sini dijelaskan date of independent adalah tipe data varchar 2. Ya.
Anda dapat menggunakan fungsi NVL untuk mengkonversi nilai kolom yang berisi nilai 0 ya ke sejumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, hasilnya akan 0. Apapun dikalikan atau dibagi dengan 0, hasilnya 0. Fungsi NVL dapat mengkonversi nilai 0 ke jumlah sebelum perhitungan aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Contohnya seperti ini ya. NVL Commission PCT, 0 ya dikalikan dengan misalnya 250 ya. Nah, di sini kalau ada komisinya berarti nanti dikalikan dengan 250, kalau tidak penggantinya adalah 0. Ya. Kalau tanpa pengganti nanti langsung Commission PCT kali 250, maka yang tidak punya komisi nanti akan nilai di sini tampilannya adalah 0 gitu ya. Nanti bisa Anda coba ya. Tanpa menggunakan fungsi NVL dan menggunakan fungsi NVL gitu ya. Berikutnya adalah NVL2 ya. Ini merupakan fungsi NVL mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. NVL2 maksudnya ya. Jika nilai pertama tidak 0, maka fungsi NVL memiliki ekspresi 2. Jika nilai pertama 0, maka ekspresi ketiga yang dikembalikan. Nilai dalam ekspresi 1 dapat berisi tipe data apapun. Ekspresi 2 dan ekspresi 3 dapat berisi tipe data apapun kecuali long. Tipe data nilai yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter, ya, di mana tipe yang dikembalikan adalah varchar 2. Kita lihat aja NVL2 untuk umumnya seperti apa. Nah, di sini ya. Ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3. Ekspresi 1 ya. A value that might contain null ya. Jadi nilai yang mungkin berisikan sebuah null gitu ya. Kemudian ekspresi 2 berisi nanti value to return if expression 1 is not null ya. Jadi nilai ya yang dikembalikan jika ekspresi pertama itu tidak null. Kalau ekspresi 3 ya, value to replace if expression 1 is null ya. Jadi nilai pengganti ya jika ekspresi 1 adalah null. Jadi ada ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3. Nah, contoh penggunaan seperti ini ya. Di sini last name, salary, NVL2, commission PCT, ya. Salary plus salary kali commission PCT, ya, salary. Commission PCT ini adalah ekspresi 1. Salary plus salary ya kali komisi ya ini adalah ekspresi 2. Kemudian koma yang terakhir salary ini adalah ekspresi 3. Ya. Kalau komisi PCT-nya tidak nol, maka akan ekspresi 2 yang dikerjakan. Tetapi kalau hasilnya nol, maka ekspresi 3 yang akan dikerjakan ya. As income ya sebagai nama kolomnya. Aliasnya adalah income from employee where department ID in 80 atau 90 gitu ya. Jadi itu kalau commission PCT, NVL2 ya. Ada 3 argumen. Ya, argumen pertama ya, nilai yang memungkinkan nol, kemudian ekspresi kedua berisi apabila nilainya tidak nol, maka ini yang dikerjakan. Kalau nilai nol, maka ekspresi 3 yang dikerjakan. Yang berikutnya adalah null if ya. Fungsi null if membandingkan 2 ekspresi ya. Jika setara, fungsi mengembalikan null. Jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama ya. Untuk umumnya seperti ini ya. Null if ekspresi 1, ekspresi 2. Ya. Di sini ya jika antara ekspresi 1 dan 2 ini setara, berarti nanti nilai yang dikembalikan adalah null. Jika tidak setara, maka ekspresi 1 yang akan dikembalikan.
Cara kerjanya seperti itu. Sini misalnya select first name, length first name as length fn, ya, last name, ya, length, tapi tidak tahu ini ya, hanya membandingkan antara panjang first name dan last name itu ya. Saya kira tidak efektif ya, cuman untuk membandingkan hasil keduanya sama tidak, atau mungkin ini untuk membandingkan kalau orang misalnya hanya mempunyai satu kata gitu ya, misalnya namanya Jono gitu ya, maka first name dan last name-nya ya Jono gitu ya. Maka kalau nanti misalnya kalau sama ya berarti dia mungkin tidak punya last name gitu ya, bisa jadi kita buat format seperti itu. Atau kebetulan kalau seperti ini misalnya Curtis, kemudian last name-nya Davis, kebetulan sama-sama 6 karakter panjangnya, maka di sini hasilnya di sini adalah null f length-nya, ya, maka hasilnya null. Null akan disimbolkan dengan tanda strip seperti ini. Ya. Yang terakhir adalah fungsi koalis. Ya. Fungsi koalis adalah ekstensi dari fungsi NVL. Ya. Kecuali koalis dapat menggunakan beberapa nilai. Ya. Kata koalis secara harfiah artinya bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Ya. Jika ekspresi pertama nol, fungsi selanjutnya turun ke baris berikutnya, ya, hingga ekspresi nol yang ditemukan. Sehingga tidak ada ekspresi nol yang ditemukan. Tentu ya, jika ekspresi pertama memiliki nilai, maka fungsi memulihkan ekspresi pertama. Jadi ini seperti koalis ini seperti apa? Kalau di dalam seperti fungsi FL bertingkat atau seperti switch case gitu ya. Jadi ini koalis ekspresi 1, ekspresi 2 sampai ekspresi ke n. Sampai dicari nanti dari ekspresi ini mana yang tidak nol. Kalau yang didapatkan tidak nol, maka dia akan berhenti. Tidak akan mengevaluasi ekspresi berikutnya gitu ya. Kalau ekspresi pertama sudah tidak nol, maka dia akan berhenti, ekspresi berikutnya tidak akan diperhatikan lagi gitu ya. Sini contohnya ya, misalnya select last name, koalis, commission PCT, ya. Salary, kemudian 10. Ya. Artinya apa? Kalau di sini nanti, kalau karyawan itu punya komisi, misalnya seperti ini Grand punya komisi, ya sudah berhenti, dia tidak menampilkan gaji. Kalau kebetulan yang di sini Higin, ya, Higin ini kebetulan dia tidak punya komisi, maka dia akan ternyata dia punya gaji, ya. Ternyata dia punya gaji. Maka ini gaji ditampilkan. Kalau misalnya seorang karyawan tidak tahu kalau 10 ini artinya dia tidak punya komisi, juga tidak punya gaji, maka akan tampil 10 gitu ya. Nanti seperti itu contoh di sini ya. Artinya nanti secara internal database Oracle akan melakukan pemeriksaan apakah ini punya nilai atau tidak ya. Kalau punya nilai maka langsung ditampilkan, dia berhenti. Kalau tidak, dia akan menuju ke ekspresi berikutnya. Ya. Oh, dia punya gaji atau tidak? Oh, dia punya gaji, tapi tidak punya komisi, maka dia tampilkan gajinya. Oh, dia tidak punya komisi, tidak punya gaji, maka terakhir ya ditampilkan yang terakhir ini, alternatif terakhir itu ya. Untuk koalis, ya. Terakhir ya, berarti kita tersisa satu satu subbab. Nah, ini ada pertanyaan dulu ya. Manakah dari fungsi umum berikut yang menghasilkan nilai ekspresi nol pertama dalam daftar ekspresi ya. Menghasilkan ekspresi nol pertama.
Tadi antara NVL antara 4 fungsi ini ya. Kalau NVL coba kita lihat di sini ya. NVL tadi ya. Ekspresi pertama yang mungkin nilai 0 ya. Kemudian ekspresi 2 pengganti ya. Berarti kalau tadi manakah fungsi umum berikut yang menghasilkan ekspresi 0 pertama dalam ekspresi ya. Ya, kita jawab NVL dulu ya, NVL. Salah atau benar? Ternyata salah ya, jawabnya adalah koalis. Pernyataan berikut menghasilkan 0, benar atau salah ya. Harusnya nilainya bukan 0 tapi 0 ya. Kalau ini berarti salah ya. Karena 121 dibagi 0 hasilnya 0. Sesuatu yang dioperasikan dengan 0 akan menghasilkan 0 gitu ya. Ya. Kita lihat hasil ya, karena kita belum lulus kita ulang lagi kuisnya. Jawabnya tadi adalah koalis ya. Kemudian ini adalah false ya. Ya, kita selesai di materi ini ya. Masih ada satu materi ya. Saya tidak tahu ini banyak atau tidak. Ya, kita coba lihat dulu aja ya. Kita lihat dulu. Kalau banyak ya kita atau kita rampungkan ya. Kira-kira gimana? Ini hanya kalau dari materi ya hanya 10-an ya. 10-an halaman saja. Kita rampungkan ya. Gimana? Daripada tersisa satu subbab. Mungkin ya 10 menit sudah selesai lah ya. Kita lanjut ya. Ekspresi kondisional ya. Conditional expression. Nanti kita menggunakan decode ya dan case ya. Perbedaannya apa ya. Kemudian membuat dan menjalankan dua metode untuk menerapkan logika if then else ya. Ini mampu membuat keputusan, tujuannya mampu membuat keputusan sangat penting dalam pemodelan data. Ya. Pemodel harus memutuskan fungsi bisnis mana yang perlu dimodelkan dan mana yang tidak. Ya. Proses pemodelan data mengharuskan desainer menganalisis informasi ya, untuk mengidentifikasi entitas menyelesaikan pertalian atau milik atribut ya. Kebutuhan khusus antara lain ya, jika bisnis perlu melacak data dari waktu ke waktu ya. Kemudian mungkin perlu menjadi entitas atau harus menjadi atribut. Kita coba agak cepat aja ya. Cara fungsi dievaluasi ya. Proses pengambilan keputusan dalam pemrograman ini tidak jauh berbeda dengan proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika Anda menghadapi suatu hal yang harus dipilih misalnya gitu ya. Ingat terakhir kali Anda harus membuat keputusan ya. If then else ya. Jika saya menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum pukul 21.00,
saya dapat menonton televisi. Jika tidak, saya tidak dapat menonton televisi. Misalnya Anda dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Ya. Dalam SQL, pilihan seperti ini melibatkan metode pemrosesan bersyarat. Ya. Kemudian mengetahui cara menggunakan pemrosesan bersyarat, membuat pengambilan keputusan untuk mendapatkan data yang Anda inginkan lebih mudah. Gitu ya. Ekspresi kondisional, ya, dua ekspresi kondisional adalah case dan decode. Ya. Anda telah mempelajari null if, ya, yang secara logis, ya, setara dengan ekspresi case. Ya. Dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Null if membandingkan dua ekspresi. Jika dua ekspresi itu sama, maka dikembalikan 0. Gitu ya. Jika tidak sama, maka ekspresi pertama yang dikembalikan. Ada dua rangkaian perintah atau sintak yang dapat digunakan dalam menulis pernyataan SQL. Ya. Ada yang standar IC, ya, ANSI ISO SQL 99, ada yang milik Oracle. Gitu ya. Dua rangkaian sintak tersebut sangat mirip, tetapi ada beberapa perbedaan. Ya. Dalam pembelajaran ini, Anda akan belajar menggunakan kedua rangkaian pernyataan SQL, ya, tetapi sebaiknya Anda menggunakan yang standar ANSI ISO SQL 99. Ya. Jadi intinya, untuk ekspresi kondisional itu ada ekspresi kondisional yang standar ANSI ISO SQL 99, ada yang dimiliki asli oleh Oracle. Gitu ya. Nah, yang terbaik adalah Anda menggunakan standar ANSI ISO SQL 99. Nah, di dalam hal ini, case dan decode adalah contoh salah satu perbedaan ini. Ya. Case merupakan pernyataan yang sesuai dengan ANSI ISO SQL 99, sedangkan decode adalah milik Oracle. Ya, jadi perbedaannya itu antara case dan decode. Kalau standar ANSI, Anda menggunakan case. Kalau menggunakan miliknya Oracle, Anda menggunakan decode. Gitu ya. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama dengan menggunakan sintak yang berbeda. Nah, kita lihat ekspresi case seperti ini. Ya. Ekspresi case pada dasarnya melakukan pekerjaan seperti pernyataan if then else. Ya. Tipe data case, ya, ekspresi case, when, else harus sama. Ya. Sintaknya seperti ini. Ya. Case ekspresi, when, comparison expansion 1, return ekspresi 1. Ya. Ini adalah nilai ekspresi pembanding, ya, kedua, ketiga, dan sampai ke n. Ya. Nanti ada when, nilai pembandingnya, then, maka ini. Terakhir adalah else, gitu ya. Kemudian end case. Contohnya seperti ini, ya. Select last name, case, department ID, ya. When 90, ya, ketika departemennya ID 90, maka manajemen. Ketika 80, maka sales. 60, IT. Else, selain 90, 80, 60, maka all the department. Gitu ya. And case, and, ya, as department, ya, nama kolom aliasnya from employee. Gitu ya. Ini contoh penggunaan case seperti ini. Yang mana case ini adalah standar dari ANSI ISO SQL 99. Gitu ya. Nah, sekarang decode. Ya. Fungsi decode mengevaluasi dengan cara yang mirip dengan logika if then else. Ya. Decode membandingkan nilai ekspresi ke setiap pencarian nilai. Ya. Sintaknya seperti ini. Ya. Decode, kolom 1, ya. Kemudian ekspresi, search, ya, result 1, ya. Search 2, result 2, dan seterusnya. Gitu ya. Jika nilai default dihilangkan, nilai 0 dihasilkan di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun. Ya. Ini terakhir else tadi nilai default. Kalau tidak ada nilai defaultnya, maka kalau sampai terakhir itu tidak ada yang ditemukan, maka akan diganti dengan nilai 0. Ya. Nah, ini contoh penggunaannya, ya, dengan hasil yang sama. Ya. Select class name, decode, departemen ID, 90, manajemen.
koma lagi 80, sales. 60, IT, other department. Ini nilai defaultnya ini. As department from employee. Query ini mengembalikan hasil yang sama persis ya, sebagai contoh di case tadi ya, namun menggunakan sintak yang berbeda. Anda tinggal memilih kira-kira mudah sintaknya decode yang miliknya Oracle ataukah case yang standar ANSI ISO 99 gitu ya. Ya, saya kira itu ya untuk perbedaan case dan decode ya. Saya kira kalau dari sisi format mudah menggunakan case ya, lebih informatif saya kira ya. Nah, di sini manakah ada quiz ya, manakah dari berikut ini yang merupakan ekspresi kondisional yang digunakan di SQL ya. Yang merupakan ekspresi kondisional yang digunakan di SQL. Ini ada where itu klausa ya, del if atau case. Kita ke case saja ya, karena bab ini adalah case. Kalau where dan describe tidak. Ya. Jawabnya adalah benar. Ya. Kita lanjutkan. Case dan decode mengevaluasi ekspresi dengan cara yang serupa dengan logika if dan else. Ya. Namun decode spesifik untuk sintak Oracle. Ya. Benar atau salah? Ya. Jawabnya adalah true. Ya, karena decode memang spesifik dari sintak Oracle. Ya. Jawabnya adalah benar. Ya. Tulus ya. Ya, kita selesaikan bab 5 ya. Kita lanjut nanti minggu depan bab 6, 7, 8 ya. Nah, ini bab 6 nanti sudah mulai join ya. Bagaimana Anda menggabungkan beberapa tabel gitu ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Pas 9/4 ya. Terima kasih atas atensinya untuk hari ini ya. Silakan bisa di capture ya, mulai dari 1E ya. 1E bisa on cam dulu, silakan siapa yang memandu. Ya, salah satu silakan siapa? Mas Aldo atau siapa? Oh, Mas Aldo 1B ya. Silakan siapa? Salah satu, ayo. Mas Ahmad. Untuk kelas 31E. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan 1D. Silakan. Ibu mau masak apa, Mbak Anabil? Enggak apa-apa ya. Berarti belum matang ya, belum sarapan ya. Silakan. Udah Pak, cuma udah jemurin baju itu. Oh. Ya, silakan. Siapa yang memandu? Baik, untuk teman-teman IKA 1D semuanya on cam. Saya hitung. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Mas Muhammad. Berikutnya kelas 1C, silakan. Kelas 1C mohon untuk on cam.
Screenshot dimulai 1, 2, 3. Ya. Terima kasih 1C. Sekarang kelas 1B silakan. Ya, siapa yang memimpin? Mas Fikri, silakan. Mas Fikri atau Mas Aldo? Ayo segera. Tes. Bisa semuanya. Udah ya. 2, 3. Ya. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih atensinya pagi ini ya. Insya Allah kita bertemu minggu depan ya. Sehat-sehat semua ya. Kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga prokesnya ya. Untuk keluar kalau tidak penting tidak usah keluar dulu ya. Semoga kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan dari wabah yang Allah gelar saat ini ya. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu insya Allah minggu depan. Kalau ada kesulitan silahkan Anda tanyakan ya. Anda WA atau Anda via, kalau email mungkin agak lama ya, mungkin via WA aja yang cepat ya. Terima kasih. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.